Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Kenalkan nama saya Rifai Ramadan dengan NPM 13011021029. Izin mempresentasikan konsep gagasan saya tentang persalinan kurang bulan. Jadi dilihat dari definisinya bahwa persalinan kurang bulan itu menurut WHO adalah persalinan yang terjadi antara usia kehamilan 28 minggu sampai kurang dari 37 minggu. Atau dengan lama waktu kehamilan selama 259 hari dan dihitung dari hari pertama hari terakhir atau PHT pada siklus 28 hari. Lalu mengapa saya mengambil ide gagasan terkait persalinan kurang bulan? Karena persalinan kurang bulan ini dilihat dari epidemiologinya itu adalah penyebab utama kematian bayi di dunia. Dan menurut WHO pada tahun 2018, Indonesia itu termasuk 10 negara tertinggi yang memiliki PKB di dunia, yaitu sebanyak 635.700 kejadian dengan persentase 16,5% per 100 kelahiran. Dan dilihat dari angka tersebut, kejadian PKB di Indonesia masih sangat tinggi sehingga diharapkan dan saya berharap dengan gagasan ini saya bisa mengurangi angka PKB di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan kurang bulannya dari persalinan kurang bulannya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada very preterm, yaitu dalam rentan di bawah 32 minggu sampai 28 minggu. Dan berikutnya itu moderate to late preterm, yaitu dari rentang di bawah 32 minggu, di bawah 37 minggu sampai 32 minggu. Dan extremely preterm, yaitu di bawah 28 minggu. Dan yang menjadi fokus saya pada gagasan saya ini adalah dari faktor risiko persalinan kurang bulan ini, di mana faktor risikonya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tidak bisa dihindari. Yang pertama itu adalah ras. Jadi untuk ras kulit hitam itu lebih rentan atau lebih beresiko mengalami persalinan kurang bulan. Selanjutnya yang kedua adalah jenis kelamin bayi pada persalinan sebelumnya. Jadi pada jenis kelamin bayi laki-laki itu akan lebih beresiko mengalami persalinan kurang bulan pada persalinan berikutnya. Selanjutnya, di klasifikasi faktor risiko yang kedua itu adalah faktor risiko yang bisa dihindari. Dan yang pertama itu adalah usia. Usia yang rentan atau berisiko mengalami persalinan kurang bulan adalah usia yang terlalu muda dan usia yang terlalu tua. Usia yang terlalu muda akan disebabkan oleh ketidakmatangan fisiologis dari organ reproduksi dan bagian jalan lahirnya, sehingga lebih rentan terkena atau lebih rentan mengalami risiko persalinan kurang bulan. Kemudian untuk usia yang lebih tua itu lebih rentan karena pada usia yang lebih tua seorang ibu itu akan menderita atau memiliki penyakit penyerta seperti penyakit kronis, yaitu penyakit serangan jantung, hipertensi, dan diabetes. Selanjutnya itu adalah faktor pekerjaan. Jadi untuk ibu yang bekerja dengan eh, lama waktu berdiri di atas 6 jam, menurut satu penelitian itu akan mengalami atau akan memiliki resiko penyakit kurang bulan sebesar 1,26% terkena atau mengalami persalinan kurang bulan. Selanjutnya itu adalah paritas. Jadi orang yang
atau ibu yang eh, melahirkan anak pertama itu akan menurunkan resiko persalinan kurang bulan daripada orang yang melahirkan anak lebih dari satu. Selanjutnya itu ada jarak kehamilan. Jadi jarak kehamilan ini tuh adalah jarak antara kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya. Mana apabila jarak kehamilan itu terlalu eh, atau terlalu dalam rentan di bawah 18 minggu dan di atas 59 minggu, maka dia akan lebih rentan terkena mengalami persalinan kurang bulan. Berikutnya itu adalah faktor sosioekonomi, di mana ini adalah faktor yang sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara berkembang dan ekonominya belum merata. Sementara faktor ekonomi itu sangat penting, seperti eh, keadaan finansial eh, seorang ibu itu untuk melakukan pemeriksaan screening atau deteksi dini dari faktor risiko persalinan kurang bulan. Selanjutnya juga penting untuk eh, melakukan pemantauan atau monitoring seperti melalui pemeriksaan fisik dan cek laboratorium yang tentunya itu membutuhkan biaya. Dan tentunya juga pasti itu akan mempengaruhi keadaan psikososial dari eh, seorang ibu tersebut. Berikutnya itu ada stres. Dan stres ini akan memicu sekresi dari HPA atau hypothalamus pituitary adrenal, dan ini akan yang berperan dalam eh, stimulasi dari otot-otot eh, uterus dan jalan lahir. Sehingga apabila tingkat stres meningkat pada awal kehamilan, maka akan rawan mengalami persalinan kurang bulan. Selanjutnya, berikut itu adalah durasi tidur yang berlebihan dan yang tidak cukup atau sangat kurang. Selanjutnya itu ada ketuban pecah dini, dan itu dipengaruhi oleh salah satunya stres tadi, dan infeksi intrauterin juga dipengaruhi oleh eh, kurang gizi dan indeks massa tubuh di bawah 19. Berikutnya juga ada perdarahan antepartum yang disebabkan oleh placenta previa dan placenta abruptio. Berikutnya itu ada kehamilan kembar atau gemeli, dan dia ini tuh akan menyebabkan overdistensi uterus sehingga nantinya akan memicu proses Braxton Hicks dan mm, menimbulkan kontraksi otot uterus terus-menerus dan akhirnya memicu dispersalinan. Selanjutnya itu ada panjang pendek serviks. Nah, dan orang yang memiliki uh, serviks yang pendek atau di bawah 35 mm itu akan lebih rawan mengalami persalinan kurang bulan atau PKB. Berikutnya itu ada penyakit bakteri vaginalis, dan itu disebabkan oleh bakteri anaerob dan terjadi sebanyak 20% pada eh, persalinan kurang bulan. Selanjutnya itu ada anemia, dan ini tuh berpengaruh terhadap pengikatan oksigen oleh hemoglobin di intravillus plasenta bayi, sehingga akan meningkatkan tekanan darah dan akhirnya berdampak buruk pada janin yang bisa memicu persalinan kurang bulan. Selanjutnya itu ada penyakit periodontal. Jadi penyakit ini tuh disebabkan oleh adanya eh, ketidakbersihan pada bagian dalam gusi, dan itu bisa menyebabkan infeksi dan inflamasi sistemik ke seluruh tubuh manusia, dan salah satunya itu bisa ke intrauterin, dan nanti itu akan meningkatkan mediator inflamasi. Salah satu itu ada
prostaglandin E2 yang bisa eh, meningkatkan stimulasi otot-otot dari jalan lahir. Dan untuk itu eh, salah satu eh, salah satu yang bisa dilakukan adalah pencegahan dari faktor resiko ini untuk menurunkan angka persen kurang bulan. Jadi di sini saya memiliki gagasan sebuah aplikasi atau teman bumi memiliki fitur eh, yaitu do or don't, yaitu fitur yang berisi tips atau anjuran yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan berserta alasannya oleh eh, ibu yang ingin merencanakan kehamilan dan ibu yang dalam masa kehamilan. Contohnya itu seperti mengapa seorang ibu hamil tidak boleh merokok, dan mengapa seorang ibu hamil ini perlu eh, memiliki istirahat yang cukup, serta perlunya mengontrol nutrisi dan eh, suplementasi seperti asam folat. Selanjutnya itu ada community forum. Nah, jadi community forum ini eh, berfungsi untuk menciptakan ruang positif sehingga para ibu itu bisa saling berbagi pengalaman dan saling membantu baik secara fisik, mohon maaf, baik secara psikis atau dukungan emosional dan material. Selanjutnya yaitu ada eks profesional. Jadi ini tuh adalah fitur di mana menjadi tempat berkonsultasi terkait bagaimana seorang ibu menghadapi masalah selama kehamilan dan informasi seputar pencegahan penyakit kurang bulan. Berikutnya itu yang terakhir itu adalah fitur Nirbayu, yaitu informasi terkait tempat pelayanan antenatal terpadu terdekat, di mana ini tuh sangat penting, yaitu adalah pemeriksaan fisik penunjang dan pemeriksaan eh, fisik yang harus dilakukan. Contohnya itu seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan baik, kemudian juga pemeriksaan tinggi fundus uteri, dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan lingkar lengan atas, dan itu tuh berfungsi untuk periksa kadar nutrisi atau apakah nutrisi seorang ibu itu telah tercukupi atau tidak, sehingga dan diharapkan dari eh, fitur-fitur ini tuh bisa menunjang ibu dan bisa menghindari dari eh, komplikasi-komplikasi persalinan kurang bahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.